Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini dengan bahasan cara mendisiplinkan anak usia dini dengan cara yang menyenangkan. Disiplin merupakan kunci kesuksesan. Misalnya, kita membiasakan anak berangkat sekolah lebih awal. Kita membiasakan anak agar langsung dikerjakan tugasnya. Disiplin sebenarnya kita mengajarkan kepada anak agar istiqomah atau konsisten dalam mematuhi aturan dengan senang hati dan tidak melanggar aturan. Kebiasaan disiplin pada anak usia dini berarti kita mengenalkan kepada anak bahwa waktu itu berharga. Akhirnya anak biasa mengatur waktu dan mendahulukan prioritas. Anak terbiasa tidak menyia-nyiakan waktunya. Ayah, bunda, mari kita biasakan hidup disiplin agar kita bisa menjadi teladan disiplin bagi anak-anak kita. Sejak usia dini mereka sudah terbiasa disiplin. Misalnya disiplin dalam beribadah, disiplin dalam sekolah, disiplin dalam bermain, disiplin dengan waktu istirahat, ditentukan jamnya, bangun tidurnya, disiplin gosok gigi, disiplin mandi, disiplin saat makan, dan disiplin membantu aktivitas orang tua. Cara membentuk disiplin pada anak usia dini bukan berarti kita sebagai orang tua bersifat keras terhadap anak. Kita bisa membiasakan disiplin yang menyenangkan. Yang paling penting adalah bagaimana nilai disiplin itu bisa tersampaikan dan tersimpan dalam baik pada pola pikir anak kita. Ayah bunda yang berbahagia, yang pertama, katakanlah dengan cara yang halus tetapi tegas. Masih ada kita jumpai orang tua yang mudah membentak anak. Bahkan ada orang tua yang memukul anak apabila anaknya tidak mau mendengar apa yang diperintahkan yang telah dikatakan berkali-kali oleh orang tuanya. Bagaimana tipsnya berkomunikasi dengan anak agar anak mengerti? Bisa kita coba dengan cara kita berlutut agar sama tinggi antara mata bapak, mata bunda dengan mata anak. Dikatakan secara halus tetapi tegas dengan kalimat yang pendek. Misalnya, mama pingin kakak sekarang mandi. Mama kepingin adik sekarang merapikan mainan. Mama kepingin kakak minta maaf kepada adik sekarang. Jadi dikatakan dengan cara yang halus tetapi tegas. Selanjutnya, mendisiplinkan anak yang menyenangkan adalah kita sebagai orang tua harus menenangkan diri. Tenangkan diri kita dulu ketika kita sedang marah, ingin memukul anak. Ingat, tahan, tarik nafas. Kalau masih marah, masuk ke kamar, menjauh dari anak, berwudu, berzikir, beristighfar, dan setelah tenang kita mempunyai solusi, mempunyai ide yang baik untuk menghadapi anak, baru kita diskusikan dengan anak. Kita tanya,
kenapa dia berbuat salah, dan minta anak untuk menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ayah bunda yang berbahagia, berikan anak kita konsekuensi ketika anak kita melanggar. Apabila kita sudah membuat ketentuan bersama di dalam rumah, ternyata anak kita melanggar aturan, beritahu anak bahwa perbuatannya itu salah. Dan kita sebagai orang tua perlu memberi tugas tambahan sebagai konsekuensinya. Misalnya, tugas tambahan menyapu halaman, menyiram bunga, mencuci motor, memberi makan hewan peliharaan, dan sebagainya. Anak perlu mengetahui bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar aturan itu pasti ada konsekuensinya. Ayah bunda yang berbahagia, sebaiknya kita sebagai orang tua tidak terlibat konflik dengan anak. Sering ada orang tua mudah terpicu kemarahannya, ingin memukul anak ketika anaknya melawan, atau menjawab terus ketika orang tuanya menasehati. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya kita sebagai orang tua pergi ke ruangan yang lain. Kemudian setelah kita tenang, baru kita bicara dengan anak. Kakak boleh mengetuk pintu kamar bunda. Adik boleh mengetuk pintu kamar mama. Apabila sudah siap untuk meminta maaf dengan kata-kata yang baik dan tidak berkata-kata lagi yang tidak sopan terhadap mama. Kita sebagai orang tua jangan mendekati anak sebelum anak minta maaf atas perbuatannya dan membuat anak merasa bersalah. Anak harus meminta maaf kepada orang tua. Ayah bunda yang berbahagia, beritahu anak sebelumnya ketika kita menyuruh anak. Kadang orang tua menyuruh anak secara tiba-tiba, padahal anak sedang asik bermain. Dan anak akan menolak, merengek ketika disuruh, tidak mau. Dan ini dapat memicu kemarahan orang tua. Bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua? Beri anak tenggat waktu sehingga anak akan lebih siap menerima perintah. 10 menit lagi ya, lampu kamar dimatikan dan pergi tidur. 5 menit lagi ya, mainan dibereskan dan pergi mandi. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya ubahlah cara pandang kita terhadap perlakuan anak. Anak umur 3 tahun senang melempar barang-barang yang ada di atas meja, buku, pensil, kertas ke lantai. Senang dia menghambur baju yang sudah terlipat rapi di lemari. Senang menghambur sandal, sepatu yang sudah tersusun rapi di raknya. Ketika ada seorang ibu melihat dan memukul tangan anak dan mengatakan anak nakal, anak akan bingung karena ia merasa mendapatkan ilmu baru bahwa benda yang dilempar itu akan jatuh ke bawah. Benda bisa dilempar dan itu menyenangkan. Makanya mari kita ubah persepsi kita terhadap anak bahwa yang dilakukan anak itu bukanlah nakal. Sebaliknya dia adalah anak yang sedang merasakan rasa ingin tahunya yang besar karena dia seorang anak yang kreatif. Mungkin demikian ayah bunda perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.